Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma. Selamat pagi adik-adik peserta Matsama 2021. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik, adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan Matsama kita yang sebelumnya sudah dimulai sejak 2 hari yang lalu. Sehingga pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kita pada pagi hari ini adalah kegiatan dan organisasi kesiswaan Madrasah Tsanawiyah Dakwah Islamiyah Putri. Oke. Sebelumnya adik-adik harus menyiapkan alat tulis terlebih dahulu untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat pada kesempatan ini. Sudah siap? Kita mulai ya. Yang pertama, OSIM, Organisasi Santri Intra Madrasah. Apa sih OSIM itu? Pasti adik-adik baru mendengar kata OSIM. OSIM ini sebenarnya sama dengan OSIS. Namun karena kita berada di lingkungan madrasah, maka istilah sekolah itu kita ganti dengan madrasah. Oke, apa sih OSIM itu? Pengertiannya. OSIM adalah suatu organisasi yang berada di tingkat madrasah, yaitu pada tingkat sanawiyah dan tingkat aliyah. Keanggotaan OSIM juga itu adalah seluruh santri yang berada di madrasah tersebut. Kepengurusan OSIM. Oke, semua anggota OSIM berhak menjadi pengurus, berhak dipilih dan memilih. Pemilihan pengurus OSIM adalah dengan pemilihan langsung atau sesuai dengan kesepakatan. Ketiga, calon pengurus OSIM wajib melalui prosedur yang telah disepakati. Keempat, masa bakti atau periode kepengurusan OSIM adalah 1 tahun. Kelima, santri kelas 9 sudah tidak boleh dipilih menjadi pengurus OSIM. Artinya bahwa pengurus OSIM itu berasal dari kelas 8 Tsanawiyah. Baik, selanjutnya. Ada struktur OSIM di Madrasah Tsanawiyah Dakwah Islamiyah Putri. Pertama itu ada pelindung, ada kepala madrasah, kemudian penanggung jawab, wakil kepala bagian kesiswaan, pembina OSIM ialah kesiswaan dan pembina terpilih. Pengurus OSIM itu ada ketua, sekretaris, bendahara, dan bagian-bagian yang lain. Oke. Selanjutnya, kegiatan pengurus OSIM. Yang pertama, membuat program kerja untuk 1 tahun, rapat dan musyawarah bulanan, melaksanakan pemilihan ketua OSIS, serta membantu madrasah dan kesiswaan dalam melaksanakan program madrasah. Artinya bahwa pengurus OSIM itu harus mampu membantu madrasah untuk melaksanakan tata tertib dan kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah. Kewajiban pengurus dan anggota OSIM. Nah, kewajiban pengurus yang pertama membuat dan melaksanakan program kerja. Tadi ketika pengurus sudah membuat program kerja, maka itu harus dilaksanakan. Kemudian menjadi suri tauladan dan berperilaku mulia, mempunyai inovasi dan kreasi yang tinggi, aktif dan dapat bekerja sama, disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian kewajiban anggota OSIM itu menaati peraturan dan tata tertib madrasah yang ada, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab, dan menghargai sesama anggota. Selanjutnya, kegiatan kesiswaan atau OSIM di Madrasah Dakwah Islamiyah Putri. Yang pertama ada ekstrakurikuler atau kita sering sebut dengan ekskul.
di Madrasah Tsanawiyah Dakwah Islamiyah Putri juga itu memiliki banyak ekskul ya, seperti pramuka, hadroh, tibbun nabawi, tilawah, sains, literasi bahasa, tata busana, dan lain-lain. Di sini madrasah itu memfasilitasi, mewadahi adik-adik semua jika memiliki bakat. Misalkan adik-adik suka nyanyi kasidah, itu ada hadroh. Misalkan adik-adik suka menulis, ada literasi bahasa, adik-adik suka menjahit, ada tata busana, dan lain-lain. Selanjutnya petugas upacara Hari Besar Nasional itu juga kegiatan dari kesiswaan. Kemudian kegiatan keagamaan, ngaji bersama, kemudian kultum, dan sebagainya. Kemudian kegiatan kebahasaan dan LDK, serta lain-lain. Foto-foto kegiatan kesiswaan di Madrasah Tsanawiyah Dakwah Islamiyah Putri itu ada pramuka, prakarya, masih banyak lagi. Ini foto-foto ini hanya sebagian kecil dari kegiatan-kegiatan yang ada di Madrasah Tsanawiyah Dakwah Islamiyah Putri. Oke, lanjut yang kedua kita akan membahas tentang OP3NH. Nah, OP3NH, Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Nurul Hakim. Sama halnya dengan OSIM, pasti adik-adik baru kali ini mendengar istilah OP3NH. Apa sih OP3NH itu? OP3NH adalah organisasi yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Nurul Hakim. Anggota OP3NH adalah santri kelas 10 dan kelas 11. Jadi OP3NH ini lebih luas cakupannya daripada OSIM tadi. Kemudian OP3NH merupakan sarana kehidupan berkelompok santri Pondok Pesantren Nurul Hakim. Organisasi ini bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi santri, pengembangan potensi sebagai calon ulama yang intelek dan intelek yang ulama. Karena OP3NH berfungsi sebagai wadah ekspresi perasaan, pikiran, dan life skill, maka OP3NH sangat bermanfaat untuk membangun kesadaran, solidaritas, serta mampu berorganisasi. Proses pendidikan, kepemimpinan, kemandirian, tanggung jawab, percaya diri, mengembangkan dan mewujudkan nilai-nilai akhlakul karimah, serta mengembangkan kreasi seni. Oke. OP3NH itu memiliki 3 bagian, yaitu ada pengurus kamar, pengurus rayon, dan pengurus pusat. Pengurus kamar yaitu pengurus yang ditugaskan menemani anggota santri di dalam kamar, bertanggung jawab penuh atas ruangan tempat tinggalnya. Masing-masing ruangan memiliki 2 orang pengurus kamar. Nanti jika adik-adik sudah masuk ke Pondok Pesantren Nurul Hakim, adik-adik akan tinggal di dalam satu ruangan dan akan ditemani oleh 2 pengurus kamar yang akan bertanggung jawab penuh terhadap adik-adik. Kemudian ada pengurus rayon yang terdiri dari pengurus kamar. Kemudian pengurus pusat, pengurus yang ditugaskan lebih umum, bertanggung jawab atas semua lingkungan pondok pesantren, tata tertib pondok, serta berjalannya kegiatan. Struktur pengurus OP3NH itu ada pimpinan yayasan, majelis pembina kelurahan dan organisasi santri, lurah, pengurus OP3NH, dan bagian-bagian yang lain. Kegiatan OP3NH itu apa saja? Yang pertama,